you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? You can call that mental freeze. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Primiranda, kelas Koperasi 4 Universitas Riau. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pengembangan Profesi Guru. Di sini saya memilih materi Kode Etik Keprofesional Guru. Nah, sebelum saya melanjutkan materi, jangan lupa teman-teman di like and di subscribe-nya ya. Thank you. Kode Etik Keprofesional Guru. Nah, apa itu Kode Etik Keprofesional Guru? Kode Etik Keprofesional Guru. Nah, pertama kita harus mengetahui pengertian kode etik dan profesionalisme guru. Nah, pertama, istilah kode etik itu terdiri dari dua kata, yakni kode dan etik. Kata etik berasal dari bahasa Yunani, etos yang berarti watak, adab, atau cara hidup. Nah, sehingga etik dapat diartikan menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan dari kelompok manusia. Nah, istilah kode ialah sistem nilai-nilai yang biasanya dikaji oleh etik itu sendiri. Maka terwujud apa yang disebut kode etik itu. Nah, ada secara harfiah, kode etik berarti sumber etik. Sedangkan etika artinya tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Maka dapat disimpulkan bahwa istilah kode etik guru ialah sebagai aturan tata susila keguruan. Menurut Westby Gibson, kode etik guru dikatakan sebagai suatu statement formal yang merupakan norma aturan tata susila dalam mengatur tingkah laku guru. Nah, sedangkan istilah profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga dapat diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Nah, profesi adalah suatu pekerjaan jabatan yang akan tetapi masih banyak yang mengembangkan profesinya secara kontinu dan ikut memelihara serta memajukan mutu organisasi profesi. Selanjutnya adapun isi dari kode etik guru. Pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Dan yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Dan yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat sekitarnya. Sini untuk membina peran serta bertanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Dan yang keenam, secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Dan yang ketujuh, guru itu memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Kelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Sumpah Janji Guru Indonesia, yaitu setiap guru mengucapkan sumpah atau janji guru Indonesia sebagai wujud
pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral terhadap Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman dan sikap perilaku baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, sumpah atau janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing. Setiap pengambilan sumpah atau janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan. Fungsi kode etik guru. Nah, pada dasarnya ini kode etik berfungsi sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi itu, dan sebagai pelindung bagi masyarakat, pengguna jasa pelayanan suatu profesi Gibson and Mitchell. Nah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional anggota suatu profesi dan pedoman bagi masyarakat pengguna suatu profesi dalam meminta pertanggungjawaban jika anggota profesi yang bertindak di kur kewajaran secara umum. Ada fungsi kode etik guru sebagai berikut. Pertama, agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. 2. Agar guru bertanggung jawab atas profesinya. 3. Agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. 4. Agar guru dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. 5. Agar profesi ini membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Selanjutnya, sumber kode etik guru. Pertama, nilai agama dan Pancasila. Kedua, nilai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 3. Nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, spiritual, dan sosial. Pelaksanaan kode etik guru. Pertama, guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan kode etik guru Indonesia. 2. Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan kode etik Indonesia pada guru, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Adapun upaya mewujudkan kode etik guru, yaitu pertama, pendidikan dan kualitas pribadi guru. 2. Sarana dan prasarana pendidikan. 3. Kedudukan karir dan kesejahteraan guru. 4. Kebijakan pemerintah dan sistem pendidikan. Nah, sebuah PR besar kita semua dalam upaya mewujudkan kode etik guru di negara ini. Namun kita harus terus optimis dan semangat bersama bekerja dan bekerja sama antara lain pelaku pendidikan dan pemerintah untuk menciptakan kode etik guru di atas. Selanjutnya, pelanggaran kode etik guru. Nah, pelanggaran ini bisa didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap norma moral yang terkandung di dalam kode etik berkaitan dengan profesi gurunya. Pelanggaran bisa berupa pelanggaran ringan, sedang, sampai berat. Setiap guru yang melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pihak yang berwenang untuk merekomendasikan sanksi pada pelanggaran kode etik adalah Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Nah, pemberian sanksi harus bersifat objektif, tidak diskriminasi, dan tidak bertentangan dengan dasar organisasi profesi dan perundang-undangan. Jika seseorang guru melakukan pelanggaran kode etik, artinya guru tersebut telah melanggar sumpah atau janji guru yang pernah diucapkannya. Selanjutnya, aspek profesionalisme guru. Guru profesional adalah guru yang mengenal dirinya, yaitu dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik atau dalam belajar. Nah, guru dituntut mencari tahu terus-menerus bagaimana seharusnya peserta didik itu mau belajar. Maka apabila ada kegagalan dari peserta didik, guru terpanggil untuk menemukan apa penyebabnya dan mencari jalan keluar bersama peserta didik. Nah, bukan mendiamkannya atau malah menyalahkannya.
Nah, kita sebagai guru, sikap yang harus senantiasa dipupuk adalah kesediaan untuk memurnikan keguruannya, mau belajar dengan meluangkan waktu untuk menjadi guru. Nah, seorang guru yang tidak bersedia belajar tidak mungkin tahan dan bangga menjadi guru. Padahal hal tersebut adalah langkah menjadi guru yang profesional. Nah, guru yang profesional pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Nah, oleh karena itu, membedah aspek profesionalisme guru tersebut berarti mengkaji kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Menurut Swedijarto, kemampuan profesional guru itu meliputi A. Merancang dan merencanakan program pembelajaran, B. Mengembangkan program pembelajaran, C. Mengelola pelaksanaan program pembelajaran, D. Menilai proses dan hasil pembelajaran, E. Mendiagnosis faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Untuk dapat dikuasainya, ada 5 kemampuan profesional tersebut. Maka diperlukan pengetahuan dasar dan pengetahuan profesional seperti pengetahuan tentang perkembangan dan karakteristik peserta didik, disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran, konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi tempat sekolah beroperasi, tujuan pendidikan, teori belajar, baik umum maupun khusus, dan teknologi pendidikan yang meliputi model belajar dan mengajar, dan sistem evaluasi proses dan hasil belajar. Dari sumber lain, kemampuan dasar profesionalisme guru antara lain yaitu A. Menguasai bahan mata pelajaran dan kurikulum sekolah, menguasai bahan pendalaman atau aplikasi pelajaran, B. Mengelola program belajar mengajar seperti merumuskan tujuan instruksional, mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar, memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat, melaksanakan program belajar mengajar, mengenal kemampuan dari anak didik, merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial. C. Mengelola kelas, yaitu mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran, menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. Yang D. Menggunakan media sumber seperti mengenal, memilih, dan menggunakan media, membuat alat-alat bantu pelajaran yang sederhana, menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses belajar mengajar, dan mengembangkan laboratorium tersebut, dan menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar. E. Menguasai landasan kependidikan. F. Mengelola interaksi belajar mengajar. G. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. H. Mengenal fungsi dan program pelayanan BK, yaitu menyelenggarakan program layanan BK di sekolah. I. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, seperti mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah, menyelenggarakan administrasi sekolah. J. Memahami prinsip-prinsip dan mentafsirkan hasil-hasil dari penelitian pendidikan itu guna untuk keperluan pengajaran. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari penjelasan yang saya berikan atau hal yang lainnya, mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.